Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, itu dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan hidrofit yang hidup di daerah yang berair, kemudian ada tumbuhan xerofit di tempat kering, dan higrofit yang hidup di tempat lembab. Untuk hidrofit, cirinya biasanya batangnya atau tangkainya berongga. Daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan agar tidak mudah busuk. Dia memiliki banyak stomata atau lubang pernafasan. Kemudian akarnya tipis dan panjang yang mencapai dasar air. Dia dilapisi zat lilin agar air tidak mudah masuk. Contohnya ada teratai, ada kangkung, ada eceng gondok, dan ada tumbuhan apu-apu. Berikutnya higrofit atau yang hidup di daerah lembab. Cirinya biasanya daun mudanya menggulung, memiliki banyak lubang pernafasan atau stomata agar tidak mudah busuk, daunnya lebar dan tipis. Contohnya suflir, paku, kemudian ada pakis, ada lumut, dan juga ada talas. Berikutnya tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau xerofit. Cirinya batangnya tebal dan memiliki jaringan spons untuk menyimpan air. Daunnya biasanya tebal dan sempit. Kadang bisa membentuk duri seperti pada kaktus, bisa juga membentuk sisik atau bahkan tidak punya daun untuk mengurangi penguapan. Akarnya panjang dan batang dilapisi zat lilin agar tidak mudah menguap. Contohnya ada kurma, ada buah naga, ada adenium atau kamboja, kemudian ada juga aloe vera, dan juga ada kaktus. Nah, sekarang kita akan belajar penyesuaian diri tumbuhan. Yang pertama kaktus. Kaktus daunnya berlapis lilin, akarnya panjang dan daunnya membentuk duri. Jadi durinya pada kaktus adalah daun. Batangnya batang spons untuk menyimpan air. Berikutnya ada eceng gondok. Batang eceng gondok menggembung supaya bisa mengapung. Akarnya serabut yang banyak untuk menjaga keseimbangan. Daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Berikutnya teratai. Daunnya tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan agar tidak mudah busuk. Akar serabut yang panjang untuk menyerap zat hara. Kemudian banyak memiliki stomata dan batangnya berongga. Nah, ini adalah tumbuhan bakau. Contoh yang sama itu adalah tumbuhan api-api. Dia memiliki akar napas untuk bernafas di dalam air. Dan juga memiliki akar tunjang atau akar yang keluar dari air. Gunanya agar dia tetap kuat meskipun diterjang ombak. Nah, ini adalah tumbuhan cemara. Daunnya runcing untuk mengurangi penguapan. Nah, kemudian ada juga yang sama, menyesuaikan diri dengan menggulungkan daunnya agar mengurangi penguapan. Contohnya bambu, kemudian rumput gajah, ada tebu, ada padi, dan jagung. Biasanya daunnya panjang-panjang dan kecil. Nah, ada juga yang meranggas atau menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Ada tumbuhan sengon, ada tumbuhan mahoni, tumbuhan pete atau pete Cina juga bisa, kemudian randu atau kapas, dan pohon jati. Ada juga pohon kedondong. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar cara hewan beradaptasi untuk melindungi diri. Yang pertama ada yang memiliki racun. Nah, ada yang bernama kecubung yang bulat berduri itu. Kemudian aglonema atau sri rejeki. Nah, itu beracun, hati-hati ya. Kemudian ada juga tumbuhan jarak. Nah, ada juga yang bercangkang keras untuk melindungi dari pemangsa seperti kelapa, mahoni, sawit. Ada juga yang berbau menyengat seperti bunga bangkai. Kemudian
ada juga bunga kentut yang di pojok kanan ini, dan ada juga bunga lainnya. Kemudian ada yang melindungi diri dengan rambut atau bulu, seperti bulu atau rambut halus pada bambu. Kemudian ada juga rambutan. Kemudian ini adalah jelatang, yang rumput yang daunnya gatal. Nah, ada juga yang memiliki getah, supaya pemangsa dapat terjebak dengan getahnya untuk melindungi diri, seperti pada nangka, pohon karet, dan juga belimbing. Nah, ada juga nih yang memiliki duri untuk melindungi dari pemangsa, seperti euphorbia, pasti ada di rumahmu. Kemudian ada juga kaktus, salak, dan juga ada putri malu. Nah, ada juga yang mencari makanan. Adaptasinya dengan, kamu tahu kan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga? Dia memiliki cairan untuk menangkap serangga. Baunya akan mengundang serangga. Serangga yang hinggap akan terpeleset dan masuk ke dalam tumbuhan tersebut. Yang diambil dari serangga tersebut adalah cairan nitrogennya. Jadi bukan serangganya dikunyah ya. Contohnya ada kantong semar, embun padi, dan Venus flytrap atau kejora. Nah, selamat belajar anak-anak.